Nah, sebagai anak muda masa kini nih yang love, peace, and Gaul. kamu memandang budaya tuh gimana sih, Mas? Gimana caranya nih kita nih yang sebagai anak muda memperkenalkan budaya lokal, budaya Indonesia, khususnya tari lokal gitu, tarian tradisional, tari daerah. Karena mungkin adik-adik kita, generasi setelah kita nih lebih lebih familiar atau lebih pengennya tuh sama tari-tarian yang mungkin lebih modern ya. Apa awal mula Budiah tertarik sama seni tradisional? Karena kan biasanya kalau anak-anak pasti lebih familiarnya sama modern dance ya. Mindset bahwa wah belajar nari tradisional kuno. Ada nggak sih Bu pengalaman unik yang tak terlupakan saat ngajar nari? Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno dan aku Marilyn. Hari ini kita mau bahas apa lagi ya, No? Bahas apa nih kira-kira, Me? Bingung kan? Kemarin persahabatan udah, Bener. keluarga udah, Iya udah. percintaan juga udah. Apalagi ya, No? Kayaknya yang sesuatu yang di luar dari obrolan kita biasanya nih, apa ya kira-kira? Kalau kebudayaan? Nah, itu kayaknya jarang nih. Gak cuma kita doang, di kalangan anak-anak muda juga kayaknya ini jarang banget jadi bahasan. Nah, sebagai anak muda masa kini nih yang love, peace, and gaul, kamu memandang budaya tuh gimana sih, Mar? Kalau aku sih bukan orang yang aktivis, artinya menyuarakan tentang kebudayaan ya. Aku lebih penikmat aja, bukan seseorang yang nge-influence, tapi ketika ada kebudayaan kayak motif batik, motif kain, atau tarian, atau alat musik daerah, itu jujur aku ngelihatnya seneng aja gitu, suka. Jadi aku kayaknya tipe orang yang gak perlu di-influence untuk suka sama kebudayaan. Aku tipe yang udah sadar sendiri aja gitu kalau misalnya kebudayaan Indonesia itu kaya dan aku suka sama kebudayaan dan bangga. Kalau kamu sendiri gimana, No? Kalau aku sendiri nih, sebenarnya kenal budaya dan merasa budaya itu penting banget. Itu karena aku balik lagi nih zaman-zaman SD. Jadi kebetulan aku sekolah di sekolah yang cukup ditanamkan nih nilai kelokalannya gitu. Pas SD seni tari lokal itu menjadi program wajib gitu, Mar. Jadi pelajaran atau jadi pelajaran. Jadi masuk ke kurikulum berarti? Iya, masuk ke kurikulum. Nah, ya seperti sekolah pada umumnya seni tari ya ternyata yang dikembangkan ya lokal itu sendiri gitu. Aku juga pikir dulu kayak belajar balet mungkin atau seni tari yang hip hop lebih modern gitu. Enggak sih, kebanyakan lokal. Bahkan tari berpasangan. Terus ujian praktik juga tari dibagi gitu per daerah. Jadi misalnya kelas 6 ini tari apa, daerah mana, kayak gitu sih, Mar. Oh, jadi nggak cuma kebudayaan Jawa Barat tapi juga seluruh daerah Indonesia mencoba ya? Ada yang Bali, ada yang Sulawesi, ada yang Dayak, Kalimantan, begitu. Itu berarti sepanjang tahun tuh belajar tari daerah? Sebenarnya di-combine sih. Jadi misalnya kelas 3 seninya seni tari, kelas 4 seni musik, kelas 5 seni lukis, kayak gitu sih ragamnya. Cuman ya balik lagi kebanyakan besar sih kita lebih ke ragam lokal sih gitu. Musik juga musik daerah begitu. Ya walaupun gak nyentuh alat-alat musiknya juga sih, nyanyi. Lumayan beda sih ini, berarti pengalaman cukup beda sama yang aku rasain. Jadi ketika aku dulu SD itu aku gak ada tuh masuk ke pelajaran. Tapi mungkin ada pelajaran namanya seni budaya, jadi lebih bahas teori aja. Tapi kan kalau kamu memang diajarin untuk ada prakteknya. Menari ya, iya, nah aku gak ada. Jadi ketika orang-orang atau anak-anak yang tertarik pada tari tradisional, ke musik tradisional, itu ada aku lebih diarahin sama sekolahku ke ekstrakurikulernya. Jadi kalau di kurikulumnya sebenarnya nggak ada prakteknya langsung. Oh, jadi lebih ke bukan mewajibkan anak, tapi kalau misalnya ada yang berminat gitu untuk mendalami, bisa ikut ekskulnya ya. Oke, tapi suka bingung nggak sih, Mar? Gimana caranya nih kita nih yang sebagai anak muda memperkenalkan budaya lokal, budaya Indonesia, khususnya tari lokal gitu, tarian tradisional, tari daerah. Karena mungkin adik-adik kita, generasi setelah kita nih lebih lebih familiar atau lebih pengennya tuh sama tari-tarian yang mungkin lebih modern ya. Misalnya contoh
tari hip hop, modern dance gitu. Karena kan yang mereka konsumsi saat ini kebanyakan itu ya yang mereka lihat gitu. Aku agak relate sih, maksudnya nggak cuma masa kini. Ketika zaman kita dulu pun kan kita seangkatan ya. Benar, aku juga lebih taunya tarian balet. Aku tuh dulu satu-satunya tarian atau les yang aku pengen ikut tuh malah les balet dibanding tari tradisionalnya. Jadi kalau dari aku pribadi, aku pengen tahu POV dari praktisi yang memang terjun langsung ke tari tradisional. Karena kan lewat tarian tradisional kita bisa memperkenalkan budaya ya. Nah itu caranya gimana sih sampai orang tersebut bisa tertarik dan terus mengembangkan dan kenalin ke anak-anak. Nah setuju banget Me. Hari ini nih kita akan kedatangan teman cerita yang tentunya apa ya, bisa dibilang praktisi ya, di bidang kebudayaan gitu. Lebih spesifiknya lebih ke tari tradisional. Pasti teman-teman cerita bingung, penasaran, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Budia. Yeay, tepuk tangan. Halo Budia. Sebenarnya makasih banyak loh udah hadir di STC. Oh, saya yang terima kasih karena sudah diundang dan dihadirkan di tempat ini untuk bisa cerita bersama-sama dengan teman-teman semua. Halo, selamat apapun, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, apapun lah ya. Terima kasih atas undangannya. Yuk kita bercerita. Wih, kita langsung mau nari sih sebenarnya. Langsung ini boleh diangkat dulu ini ya. Dulu ya kan. Kebetulan kita udah bawa kainnya Bu. Kita udah bawa kainnya, kita bawa salinan juga, baju salin. Langsung kita praktekin aja ya kalau gitu ya. Bercanda takut banget. Langsung sesatut itu ya. Karena mau kering ini mana bisa menari. Oke Budia, sebelum kita bercengkrama nih bercerita ya soal tentang kebudayaan ini, boleh dong Budia memperkenalkan diri ke teman cerita di rumah. Boleh nama lengkap, terus saat ini kesibukannya seperti apa, lalu asal paroki dari mana. Oke, baik. Perkenalkan dengan saya, harus nama lengkap nih ya. Boleh dong. Agak shock soalnya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Tolong ambil kertas ini, nama lengkap saya agak lumayan membuat orang gregetan gitu. Saya tanya, ini beneran namanya sesuai di KTP? Ini beneran namanya sesuai dengan di KTP? Nama saya Angela Merici Suprapti Eka Diah Arum Kusumo Jatiningsih. Apa boleh? Boleh sih panjang itu. Apa boleh? Aku cuma dengar tadi kata Diahnya di tengah ya. Iya, betul. Nama panggilannya emang Ibu Diah, cukup gitu aja. Asal parokinya dari kalau paroki berarti kan ikutnya BMV Katedral ya. Betul. Kalau wilayahnya wilayah apa ya, kok saya lupa ya jadinya. Lingkungannya. Nanti kita insert di sini. Kita di sini. Aduh, tetangga saya tolong ya. Kalau friend. Saya dari bukan Sisilia. Kok saya lupa ya, ada yang bisa ngasih saya bocoran enggak? Sampaikan. Aduh, habis ini nanti saya langsung dikeluarkan dari Timotius ini ya kan. Aduh, saya lupa. Aduh, maaf. Ya, saya bekerja di SMA Regina Pacis dan kebetulan saya adalah guru tari di sana. Keren. Kan dong. Tapi sebelum masuk ke topik tentang tarian dan budaya ya, aku mau flashback dikit tentang namanya yang panjang. Oh, boleh. Itu berapa kata sih, Bu? 9. 9. Lu berapa, Me? Cuma 3. Aku 9. 3 juga. Orang rata-rata itu 3, 4, 5 itu udah dibilang panjang gitu. Saya 9. Tapi kalau misalnya dengar dari orang tua Bu, ada nggak sih latar belakang kenapa ibu namanya sepanjang itu gitu? Apa ya, saya nggak pernah nanya gitu, ya udah dikasih nama itu ya terima kasih aja lah ya. Soalnya kalau dijelasin lagi nanti ribet gitu. Saya cuma tahu waktu kecil saya itu sakit-sakitan, kemudian diganti nama sebenarnya itu ambil nama Eyang. Kenapa ada nama Supraptinya? Itu karena ada nama Eyangnya. Nah, Angela Merici otomatis kan karena baptis. Nama baptis. Terus kemudian Suprapti. Dulu bukan Suprapti. Jadi dulunya tuh Eka siapa gitu. Saya nggak tahu. Terus kemudian kenapa bisa tiba-tiba blang jadi panjang sekali seperti itu. Kebetulan memilih, waktu itu kan saya baptis dewasa, memilih nama Santa Angela Merici pun itu tuh dari Romo gitu, karena kebetulan saya kan seorang guru, kata Romo itu tuh
oh ini cocok sekali dengan kamu Angela Merici yang memang concern dengan dunia pendidikan. Ya kan, Santa Angela Merici. Ya udah, akhirnya saya diberikanlah nama Santa Angela Merici. Padahal nama saya sudah cukup panjang sekali gitu. Ya sudahlah ya, dan puji Tuhan juga tidak pernah sakit. Kan kata orang kalau namanya kepanjangan dan sebagainya akan sakit atau apa gitu. Enggak tuh, saya sehat-sehat aja gitu loh. Gitu. Perlindungan Tuhan. Iya kan, orang tua juga ngasih nama kan supaya anaknya diberkati ya. Pasti ada harapan. Ada harapannya begitu. Terima kasih Bu Dia. Kalau kenalan agak kagok ya. Siapa namanya? Angela Merici. Agak berapa menit dulu tuh? Enggak, terus nanti ujung-ujungnya saya bilang, panggil saya Dia gitu kan. Nyesek ya dari sepanjang itu. Terus dipanggilnya namanya Dia. Cuma 4 huruf. Iya, Dia. Oke. Gitu. Tapi Bu, kita sekarang masuk ke topik ya. Setelah nama yang panjang ini. Nanti subtitlenya agak susah nih berarti editor ya. Apa awal mula Bu Dia tertarik sama seni tradisional? Karena kan biasanya kalau anak-anak pasti lebih familiarnya sama modern dance ya. Kalau Ibu sendiri kenapa sih punya cita-cita dari awal jadi guru tari kah? Atau ya kecemplung aja sih karena ngeliat orang tua kah? Atau gimana? Enggak sih, cita-cita saya dulu agak mulia sedikit, lebih sedikit daripada guru tari. Tapi ternyata apa yang saya lakukan sekarang ini mudah-mudahan menjadi sesuatu hal yang mulia ya. Amin. Cita-cita saya dulu itu jadi dokter anak. Dan tapi masih ini ya, masih sama anak-anak. Berhubungan sama anak gitu. Ya, cita-citanya jadi dokter anak. Tapi apalah boleh buat ya kan. Ternyata tidak jadi, harus jadi seorang guru. Nah, kenapa jadi guru seni tari tradisional? Awal mulanya kecil saya itu sama dengan generasi yang lain. Saya itu penari balet dulunya. Kemudian ada sedikit insiden. Nah, kalau balet itu kan ketika kakinya cedera sedikit aja udah nggak boleh lagi untuk menari balet gitu. Nggak bisa. Nah, terus kemudian kayak stres nggak sih gitu kan, secara saya terlahir dengan sifat dan watak yang memang kayak nggak bisa diem gitu, orangnya betakilan lah ya, bisa dibilang takilan gitu. Terus satu ketika nonton wayang orang, pertunjukan wayang orang, terus kayak kok asik ya, tapi kuno. Ya tetap di otak saya ada mindsetnya tetap kuno tapi asik gitu loh. Terus kemudian sering diajakin untuk menonton sebuah pertunjukan tradisional gitu. Terus akhirnya saya tertarik untuk itu. Gitu awal mulanya. Terus kemudian saya belajar untuk mendalami itu dan sekarang nyemplung deh di sini gitu ceritanya. Jadi awalnya seperti anak-anak seperti kita juga ya. Iya. Awal dari balet. Berarti awal pas balet itu cedera pas penampilan atau pas latihan? Pas latihan. Oh, sejak setelah latihan itu cedera, terus Ibu berarti nggak dibolehin lagi balet? Otomatis juga kalau penari balet itu memang begitu. Jadi boleh ditanya sama penari-penari balet yang lain, mereka itu pasti harus jaga kondisi badan gitu. Tidak mungkin boleh untuk cedera kaki dan badan sama sekali. Ketika sudah cedera, karena kalau balet itu kan tumpuan awalnya itu ada di kaki. Jadi nggak akan boleh mau gerakan balet apapun, mau plie, mau apapun itu nggak boleh sama sekali. Gitu. Fatal ya. Fatal ya. Tapi emang kalau dengar-dengar kan latihan balet juga ketat ya Bu ya. Oke. Pada saat Ibu dalam tahap mengenal tarian tradisional gitu, Ibu mengamati nih, gimana sih minat anak muda zaman Ibu gitu terhadap tari tradisional? Apakah sama mindsetnya sama Ibu nih, kayak kuno tapi asik atau gimana Bu? Kalau zaman saya dulu kebetulan saya hidup di Solo ya. Jadi pas saat masa-masa saya belajar itu banyak juga ternyata teman-teman saya. Saya belajar di SMK Negeri 8. Itu memang sebuah SMA yang SMA untuk seni. Jadi SMKI orang nyebutnya. Di sana itu ada seni tari, ada seni musik diatonis, ada seni musik pentatonis. Terus kalau sekarang kalau tidak salah itu sekarang berkembang ada dramanya juga. Tapi di sana kami belajar banyak hal gitu. Anak tari itu juga belajar karawitan, belajar musik juga, belajar vokal juga, belajar make up juga, belajar apapun di sana. Nah,
satu angkatan waktu itu satu kelas itu cukup banyak gitu. Kalau nggak salah ada 25 orang. Itu satu kelasnya. Nah, satu angkatan itu saya ada seni tari itu ada 4 kelas. Berarti kan cukup lumayan banyak kan? Ya. Sekitar 100 gitu. Itu angkatan saya. Artinya pada saat itu pun orang yang mau belajar seni tradisional itu cukup lumayan banyak. Cuman kesini-sininya agak sempat menurun, terus kemudian meningkat lagi, kayak gitu sih. Oh, berarti Ibu sebelumnya SMP biasa kan, Bu, belum penjurusan tarian. Berarti pas di SMK itu langsung baru milih jurusan ya berarti ya? Iya, betul. Tapi sebelum masuk SMK itu Ibu udah belajar di sanggar dulu kah atau baru pas udah SMK? Nyoba masuk sanggar? Enggak sih. Oh, baru pas di SMK? Iya. Baru intens ya belajar tari-tarian itu ya. Beda gak sih Bu? Biasanya kan ada orang bilang kalau misalnya belajar tari dari kecil tuh lebih luas, lebih enak. Tapi nanti kalau misalnya baru gede udah belajar ya kaku. Pasti ada perbedaan tuh sama orang yang nari dari kecil sama yang narinya tuh pas udah gede. Kalau kata orang seperti itu, tapi biasanya rata-rata ada masa di mana anak itu tuh bawaan lahirnya emang bisa. Nah, jadi kayak misalnya ada bawaan lahirnya dia memang bisa menari, mau dia nggak ikut sanggar pun ketika kita olah, ketika kita asah, dia akan punya bawaan lahirnya emang bisa nari, mau diapain juga dia tetap akan muncul ketika kita istilahnya ada tombolnya masing-masing kan, kita pencet tombolnya itu nanti dia akan bisa sendiri. Nah, kalau kata guru-guru saya sih saya nggak tahu gimana ceritanya, karena selama yang saya alami juga nilai saya cukup bagus. Itu memang katanya saya nggak kalah dengan anak-anak yang latihan di sanggar dan sebagainya, karena saya punya niat memang waktu itu. Jadi memang ya udah sih, niatnya memang sekolah di sini, konsekuensi bahwa saya memang belajar untuk melakukan itu. Jadi apapun itu ya saya makan gitu istilahnya. Orang ngebayangin kalau belajar di sekolah tari itu apakah akan setiap hari menari? Iya, memang iya. Benar-benar setiap hari itu menari. Mata pelajaran yang saya dapat dulu itu tari putri Solo, tari Jogja, kemudian ada tari alus, kemudian ada tari gagahan. Alus dan gagahan ini adalah tari putra. Jadi mau gender saya perempuan pun saya tetap nari cowok gitu loh. Supaya dapat pemahaman kalau gerakan cowok tuh kayak gimana ya. Ya, dan memang nggak ada oh kamu perempuan kamu harus menari. Nggak, tapi memang waktu itu guru saya mengatakan begini. Kamu jangan lupa identitas diri bahwa kamu tuh seorang perempuan. Kamu boleh mendalami peran, tetapi kamu tidak boleh kemudian terus berubah menjadi tomboy gitu kan. Ya tetap aja ke bawah arus, enggak. Kamu boleh pada saat itu istilahnya ketika kamu dikasih sebuah peran menjadi seorang laki-laki ya tampillah seperti itu gitu. Tapi ketika kamu sudah lepas kostum kamu ya kembalilah kamu menjadi jati diri kamu kayak gitu. Dulu itu ada banyak sekali tarian yang saya pelajarin dari jenis-jenisnya itu. Kemudian ada tari daerah lain, ada tari Bali, ada tari Sumatera, ada tari Sunda, ada tari macam-macam gitu kan. Tapi menariknya ketika saya sekolah di SMK itu juga ada mata pelajaran pokok yang lain kayak matematika saya tetap dapat gitu kan, biar nggak bodoh-bodoh amat ya kan. Kalau nari terus itu kan hitungannya cuma 1 sampai 8 gitu, bayangin kan saya nanti kelihatan agak-agak gimana gitu ya kan. Jadi makanya matematika ada, MIPA, IPS ada, bahasa juga ada, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada. Dan yang membuat pusing dulu ada ketambahan namanya retorika. Ada sosiologi seni. Bisa dibayangkan kan, sosiologi aja udah ribet itu gitu kan. Nah, ada dispesifikin ya sosiologi seni. Terus kemudian ada filsafat seni. Wah. Materinya gitu ya. Iya kayak kuliah ya. Filsafat seni itu kami dapat. Terus kemudian ada notasi laban. Dulu notasi laban itu adalah sebuah notasi yang khusus digunakan untuk penggambaran seni tari. Jadi kamu mau nari daerah tertentu apapun, ketika kamu menguasai notasi laban, untuk mendeskripsikan zaman dulu itu tidak ada yang namanya video. Kita nggak bisa direkam. Kemudian
para tetua atau para ahli-ahli seni yang lama itu menggunakan notasi Laban untuk menuliskannya. Pada saat itu, nah thanks God sekarang itu ada yang namanya YouTube ya kan, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, itu menolong sekali. Zaman dulu saya mau belajar menari aja harus datang ke rumah gurunya ya kan, pelototin gitu kalau belum bisa gitu. Diliatin ya, diliatin. Handphone yang rekam itu tuh cuma 1-2 orang yang punya gitu. Dulu kos-kosan saya jadi sarang penyamun untuk teman-teman. Base camp. Saya ngerekam gitu, nanti teman-teman itu terus TV saya TV kecil gitu kan melototin gitu sambil nari begini-begini. Sekarang anak zaman sekarang itu lebih dimudahkan dengan adanya media massa, dengan adanya YouTube dan sebagainya gitu kan. Itu sih kalau dari saya ceritanya pendek, baru pendek. Perjuangan banget ya, harus satu orang yang ngerekam semuanya ngeliatin layar kecil. Betul. Terus menarik banget ya, Asan, kita dulu SMA belajarnya biologi, kimia, geografi, sosiologi. Sakit badan ya, Syai tiap hari ya. Tiba-tiba dengar Bu Dia belajar filsafat, belajar sosiologinya udah namanya menjurus. susah loh, nama-nama mata pelajaran iya, kayak kuliah iya ya. Tari alus gitu kayak. Sehari saya harus menghafalkan beberapa tarian gitu kan. Nanti ujiannya praktek maju gitu. Aduh, anak zaman sekarang disuruh begitu nangis kayaknya. Badannya nggak ripuh Bu kayak gitu? Badannya nggak pegel? Pegel sih, karena saya itu kalau pulang dari berangkat sekolah itu jam 6 pagi. Kalau sakit capeknya dulu itu saya udah jam pelajaran pertama misalnya itu seni tari Solo Putri gitu kan, udah pakai kain tuh dari kos-kosan. Saya udah pesen Pak Becak tuh, nangkring aja di becak. Dari rumah udah pakai jarik, udah pakai kain gitu kan, sakit lelahnya gitu. Kalau di becak udah tidur aja, padahal cuman keluar gitu doang udah sampai. Nanti di sekolahan jamnya orang lain pada pulang, SMA lain pulang gitu kan, kayak pada lewat gitu. Kita masih di depan, masih di pendopo gitu, masih latihan begini begono sampai jam 11 malam kayak gitu. Itu udah biasa. Aduh, belum lagi kalau nanti ada tampil, ada terpilih kemana. Tapi saya bersyukur sih karena berkat saya menari, saya bisa pergi ke beberapa daerah, terus kemudian bisa sekarang ini bisa berbagi dengan anak murid ya kan. Ikno dulu nggak dapet ya sama saya ya. Berarti Adik aku yang dapat. Adik ya dapat. Terus juga berada di sini nih kan karena saya menari ya kan salah satu. Keren. Gitu. Nah ini buat teman cerita yang mungkin di luar sana yang nyepelein nih, yang nyepelein anak tari mungkin ya kayak. Alah, belajarnya cuma tari. Tari doang setiap hari. Dengerin nih. Ini ada. Dengerin dari Bu Dia. Nari sampai jam 11 malam. Ripu-ripu gak tuh badan tuh. Belum lagi mata pelajaran yang bahasanya kayak anak kuliah kan ya. Pusing. Ya namanya belajar ya pasti ada lelah ya. Ada kesulitannya, ada tantangannya gitu. Anak sekarang belum apa-apa udah bilangnya, remaja jompo. Udah beli self care. Udah pakai apa ya kan. Terus gitu. Udah langsung alasan. Aduh Ma, aku capek, aku udah remaja jompo, jangan ganggu aku. Nah, coba kamu jadi anak tari ya kan, gak akan ada kata lelah. Begitu. Tapi membangun mental juga ya Bu jadinya. Iya. Jadi yang lainnya kayak, apaan sih nanti dulu gini. Gak bisa, ayo kita harus selesaikan. Karena saya punya prinsip gini, kesusahan hari ini diselesaikan hari ini karena besok masih punya kesusahan yang lain lagi ya kan. Itu kan ada kan. Nah saya prinsipnya begitu, saya harus hafalin nih tari hari ini harus kelar gitu kan. Karena selain saya ngerjain hafalan tentang tarian ini itu, saya masih harus ngerjain PR bahasa Inggris. Retorika. Nangis gak tuh ya kan? Diselesain ya, karena besoknya ada kesulitan lagi. Betul. Gerakan baru lagi. Hidup kita juga gitu guys. Belum lagi nanti kalau ada eskul yang lain kan, ya namanya anak tari masa nggak punya dunia sosial yang lain kan? Benar. Eskul paskibraka lah, terus eskul pengen eskul renang, pengen eskul ini, jangan hidupnya monoton di situ ya kan? Pengen jalan-jalan gitu kan sama teman-teman dan sebagainya, nonton bioskop kayak gitu-gitu kan. Badannya nggak klemer-klemer. Dengarnya aja udah capek nih. Tapi Ibu nih waktu SMK tari, ikut ekstrakurikuler lain nggak selain tari? Ikut dong. Berenang.
Oh, tapi emang kayaknya anak tari emang harus olahraga ya, banyak-banyak olahraga. Karena ya. harus jaga badan, Nah, say. iya. Tuh, yang mau masuk tari tadi perhatiin badan. Bukan masalah bodinya harus bagus dan sebagainya, enggak sih sebenarnya. Karena kita harus tetap olahraga. Tetapi kan kita harus memilih olahraga apa yang sekiranya kita mampu. Terus kemudian olahraga apa yang bisa benar-benar kita bisa imbangin gitu loh. Kalau menurut saya nih waktu itu ya, saya udah nari udah capek, kaki saya udah pegel lah, istilahnya badan udah rentek gitu kan. Akhirnya olahraga apa nih selain mainan air, ya kan, terus kan bisa kalau istilahnya ngambang-ngambang gitu kan, terus kayak badannya akan dipulihkan dengan air. Pemikirannya seperti itu sih. Jadinya tuh sebenarnya gayanya eskul renang gitu kan. Padahal sebenarnya ya renangnya berapa kali doang. Habis itu terus ngambul gitu loh. Ya kan, sambil istirahat sebenarnya. Kalian sebelum menyelam minum air. Iya, betul. Kan kita harus cerdas untuk menyikapi. Wih, kaya. Pak Ibu masih bisa ngambang di air. Kok saya? Baru mau gini langsung masuk ke airnya. Di dalam air, berat di depan soalnya. Keberatan di depan. Gak bisa jadi pelampung ternyata. Ternyata gak bisa jadi pelampung, bener Ibu. Oke Bu, bicara sekarang Ibu menjadi seorang guru tari, khususnya di SMA ya Bu ya. Nah, tadi Ibu bilang kalau minat anak zaman Ibu ternyata masih banyak nih gitu kan. Nah kalau misalnya yang zaman sekarang nih Ibu di RP gitu ngajar, gimana ngeliat anak-anak selama ini mempelajari tarian-tarian itu gitu? Oke, tari tradisional ya. Puji Tuhan kalau untuk sekarang ini minat anak-anak itu mulai meningkat lagi. Dulu ada masa di mana benar-benar anak-anak itu kayak punya mindset bahwa wah belajar nari tradisional kuno, ya kan? Susah nih kuno, mendingan juga ngedance hip hop dan sebagainya gitu, atau balet kan cantik gitu kan. Agak-agaknya saya terima kasih sekali dengan pencipta YouTube dan sebagainya itu. Saya juga berterima kasih konten kreator yang membuat beberapa cuplikan tarian dan sebagainya, terus TikTok juga. Waduh, ini saya ngiklan nggak apa-apa ya. Saya bukan bermaksud ngiklan gitu maksudnya, tapi saya bersyukur sekali dengan adanya beberapa media itu. Karena apa? Dengan adanya beberapa pengenalan yang secara tidak langsung ketika kita buka browsing, muncullah TikTok sebentar TikTok itu kan paling berapa, 1 menit 3 menit gitu kan. Tapi ternyata itu membuat anak-anak muda zaman sekarang itu jadi malah makin tertarik dengan seni tari tradisional karena kemasannya itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tari tradisional itu kan terkesannya kuno, terus udah kuno nyusahin, kostumnya ribet dan sebagainya, nggak cantik gitu. Nah sekarang ini beberapa pengarang tari atau koreografer tari itu kan mulai nggak mau juga ketinggalan sama hal-hal yang itu kan. Mereka juga semakin kesininya tuh semakin mengemas secara apik beberapa gerakan tari tradisional sehingga menciptakan beberapa tari kreasi yang baru. Nah dari tari kreasi yang baru itu yang berdasarkan dengan tari tradisional sekarang tuh banyak sekali yang mulai belajar. Contoh kecil, angkatan tahun ini aja yang ikut eskul tari kreasi tradisional saya itu ada 37 anak. Banyak ya. Ya kemarin graduation, kalau dulu si Igno graduation tarian anak yang nari berapa gitu kan. Ibu cuma 12 waktu itu anak. Nggak nyampe. Oh nggak nyampe? Nggak nyampe karena waktu itu belum ibu pegang ya kan. Ibu jadi ngiklan, maaf ya. Bu, berarti ada ibu makin mantap. Ya benar, ada hanya 5 anak yang nari, terus kemudian ada berapa anak gitu kan. Yang tahun ini nih kemarin nih saya mengajak 16 anak untuk nari, untuk pentas dengan 3 tarian yang berbeda. Berarti kan artinya minat anak untuk belajar itu pun nggak main-main gitu loh, dan nggak kendor, nggak kalah juga gitu. Dulu saya sempat minder ekskul yang modern dance itu hip hop, wah ada 50 anak dan sebagainya gitu. Yang ikut ekskul saya cuma 5 anak gitu kan. Terus saya setiap kali lewat saya bilang, suatu saat Tuhan ini akan berbalik gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kalau berbalik. Karena peminat tari modern dance itu kan lebih banyak gitu kan.
Akhirnya ya saya bilang kayaknya nggak mungkin memang Tuhan kalau berbalik, tapi Tuhan tolong dong itu hati anak-anak itu diketuk gitu kan untuk ikut mau untuk melestarikan kebudayaan seenggaknya gitu kan. Karena saya menyadari bahwa saya hidup di tanah Sunda, kemudian saya juga nggak mungkin gitu ngajarinnya yang Sunda banget atau Jawa banget gitu kan, atau yang daerah banget gitu. Maka saya juga ingin nih belajar untuk promosi tari tradisional ini ke arah yang lebih modern tetapi juga masih berpaku pada tradisional kan. Maka saya sering membuat beberapa kreasi tari baru yang memang membuat anak untuk tertarik gitu kan. Nah, terjadilah 37 anak, saya bersyukur sekali gitu kan. Materi tari yang saya berikan pun saya pakai beberapa musik dari YouTube. Saya buatkan tarian, saya ngambil dari gerakan tari tradisional Bali, Sunda, Jawa, Sumatera dan sebagainya, saya campur, saya olah jadi satu di situ, kemudian jadilah satu buah tarian, namanya kreasi. Ya, tari kreasi. Karena kalau mau tanya yang anak tari tradisional banget itu kayaknya hanya bisa dihitung pakai jari. Kalau untuk sekarang, ini masih ada sih. Cuman ya 1-2 aja. Cuman kalau tari tradisi yang sudah dikreasikan itu akan banyak sekali yang ikut gitu. Karena tari tradisional yang top banget tradisional emang belajarnya juga lama ya Bu ya. Nggak bisa yang instan banget gitu ya. Betul. Kan kalau misalnya dipaduin dan dikreasikan menurut kreativitas kita masing-masing mungkin akan lebih mudah untuk diserap kali ya gitu ya. Iya. Mungkin anak muda juga jadi jauh lebih tertarik ya. Jadi sekali tarian tuh bisa dapat beberapa gerakan dari berbagai daerah. Betul. Mungkin secara lagu juga jadi lebih modern kah Bu atau gimana? Saya ngambil lagu kayak Wonderful Indonesia 1 emang gitu kan. Lagunya memang yang diminati. Kota Baru. Iya. Itu kan lagu-lagu daerah. Tapi kan sudah dikemas dengan apik gitu kan. Nah, ketika betul, ketika dibuatkan sebuah tarian itu menjadi sebuah tarian yang bagus gitu ya, runut gitu. Saya udah syuting itu juga. Apa tuh? Anak-anak itu Wonderful Indonesia 1 itu sudah, terus kemudian Wonderful Indonesia 2 kemarin kita ambil juga. Lalu kemudian ada saya apresiasi sekali dengan teman-teman muda sekarang, ternyata itu teman-teman sekarang ini banyak sekali anak muda, anak Jakarta itu anak-anak Jakarta itu ada beberapa yang jadi koreografer sekarang. Itu mereka menciptakan tarian berawal dari tari tradisional kemudian dikemas jadi tarian baru gitu, dan untuk mempromosikan mereka hebat sekali. Karena apa? Mereka bikin kompetisi. Dikompetisikan ya? Iya, dikompetisikan. Kemudian otomatis akan ada beberapa yang ikut gitu kan, terus tarian itu jadi terkenal kayak gitu. Makanya saya itu bersyukur Dewa YouTube, terima kasih ya. Berarti dengan adanya beragam teknologi, anak muda yang semakin peduli sangat terbantu ya Bu untuk menimbulkan awareness ya. Iya, banget. Ternyata emang media sosial tuh jadi power ya dalam pelestarian budaya ini ya ternyata ya. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, ada nggak sih Bu pengalaman unik yang tak terlupakan saat ngajar nari? Pengalaman unik banyak. Tapi sebelum itu Ibu udah berapa tahun nih jadi guru tari? Kalau guru tari tolong dihitungkan. Bisa. Saya ngajar tari dari tahun 2004. 20 Iya, tahun. Walaupun karena ketika saya masih kuliah, saya udah ngajar gitu. Jadi sudah diminta untuk mengajar sembari mengajar. Jadi ya kan itu bisa dibilang ngajar juga ya kan, betul. Ngajar sanggar, kemudian ngajar anak-anak TK kayak gitu-gitu. Terus sempat vakum juga sih, berhenti kayaknya bosen gitu ya kan jadi guru. Terus sempat juga bukan tidak mau untuk jadi guru tari lagi, bukan. Tetapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan saya harus istirahat total gitu kan. Sehingga saya nggak ngajar nari lagi di sekolah-sekolah. Tapi ujung-ujungnya juga nggak bisa diem gitu loh. Di rumah tuh akhirnya saya bikin pengumuman di grup gitu.
ibu-ibu bagi yang punya anak kecil boleh main ke rumah Tante Diah nanti di hari Jumat gitu. Saya pikir 1-2 orang yang datang gitu. Itu rumah saya kan cuma seempret gitu ya kan, ruang tamu aja nggak ada segini gitu. Tiba-tiba yang datang 12 anak, terus banyak. Tante harus ngajar kalian nari di mana gitu kan. Akhirnya itu setiap hari Jumat dulu itu kan kebetulan rumah saya di pojokan gitu, terus di sini jalan gitu kan. Udah tuh kita narinya di samping rumah Tante aja gitu. Saya bawa speaker gitu kan. Dari 12, kemudian ternyata jadi banyak sekali gitu. Akhirnya, lah kok murid saya juga lumayan banyak gitu. Walaupun saya nggak ngajar. Waktu itu sebelum saya masuk ke Regina Pacis itu tuh saya ngajar di rumah itu. Ngajar gambar, ngajar ngelukis, ngajar bikin kerajinan, ngajar nari gitu kan. Ya sama aja akhirnya ngajar juga kan. Guru juga gitu. Lumayan. Satu komplek itu ternyata yang dari 3 tahun ngomong aja belum jelas gitu kan. Dia udah begini-begini. Setiap Jumat udah ngitung. Setiap hari Jumat udah langsung bilang, "Uwa," katanya. Ngajakin pengasuhnya. "Uwa, ante iyah" gitu. "Ante iyah." Udah, dia belum mulai juga dia udah nenteng itu udah begini-begini kata tangannya. Oh ya udahlah ya. Sekarang anaknya sudah besar. Sudah besar. Puji Tuhan ya, berarti peminatnya masih banyak ternyata. Akhirnya anak kecil itu tetap nari sampai sekarang. Kalau sekarang kayaknya enggak sih ya. Tapi mungkin jadi memori termanis dia kali ya. Iya, bener. Ada yang sekarang tinggalnya di Singapura itu sampai nanya, "Tante ada info nggak ya yang di Singapura? Cici ini bisa nggak ya latihan nari gitu?" Waduh, ini PR juga. Udah jadi guru di RP, di rumah, ini juga cari guru di Singapura. Karena dia ini di SD-nya itu dia pengen tampil, terus kemudian dia pengen bawain tari tradisional yang ada di Indonesia gitu kan. Akhirnya dia cari guru lah. Terus ya karena ya itu tadi modernisasi ini sekarang gitu. Kita bisa komunikasi secara jarak jauh. Saya bisa ngajar dia secara jarak jauh kan dengan dia gitu. Akhirnya ya mau tidak mau jadi murid saya juga akhirnya sekarang. Itu sih. Tapi kalau pengalaman yang paling menarik itu sama 20 tahun nih. Banyak dong ya, harusnya. Saya pernah ngajar di suatu tempat ya kan, mau bersiapan untuk pentas seni gitu ceritanya kan. Jadi harus ngajar nari, harus membantu mereka untuk bikin properti, harus membantu mereka untuk belajar olah vokal dan semacam drama juga gitu. Tapi di situ isinya cowok semua. Wow. Cowok-cowok anak SMA, beranjak remaja. Bisa kalian bayangkan, waktu itu saya masih muda belia. Muda belia. Setiap hari latihan gak pernah serius. Digodain terus. Adalah yang pura-pura jatuh. "Aduh ibu, kaki saya sakit. Aduh ibu, tolongin saya. Aduh ibu, tolongin saya." Gitu. Akhirnya saya sempat mau menyerah waktu itu kan. Yang saya bilang, "Kayaknya saya udah gak bisa lagi ngajar kalian. Saya mengundurkan diri." Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya mereka bilang gini, "Kalau ibu dia mengundurkan diri, terus kita yang ngajar siapa?" Itu memang sebenarnya trik psikologi saya juga sih gitu kan. Ini kalau dibiarin terus gak akan selesai-selesai. Target saya cuma 2 bulan gitu. Selama 1 bulan ini anak ada yang pura-pura pingsan, ada yang keseleo, ada yang ini itu gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Udahlah ya, saya keluar aja, saya nggak jadi ngajarin kalian," saya bilang gitu. Terus mau tidak mau kan mereka akhirnya terus, "Aduh siapa nih, ntar kalau dapat guru cowok atau gurunya killer atau gimana," gitu kan, lebih galak dan sebagainya gitu kan. Ya walaupun saya galak tapi kan ya waktu itu masih muda belia ya kan, masih bisa digodain gitu, masih asik lah buat dia. Ini yang cowok-cowok pasti tahu lah ya. Terus akhirnya saya bilang begitu, terus mereka bilang gini, "Ibu maaf, kita masih mau belajar sama ibu." "Iya benar, tapi kalau belajar gitu. Pokoknya saya tidak mau tahu 2 minggu tarian harus sudah hafal, semuanya sudah harus beres. Akhirnya setelah itu kita hanya running aja dari awal sampai akhir. Pokoknya 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak selesai, udah saya nggak akan kenal kalian lagi."
Saya keluar sekarang, benar Bu, serius. Ya udah, itu akhirnya yang memacu untuk mereka bisa semangat lagi. Sebenarnya itu memori yang paling saya ingat di ingatan saya, itu yang menjadi sebuah hal yang lucu sih bagi saya. Tapi ternyata memang jadi seorang guru itu harus jadi psikologi juga ya kan. Harus sabar, harus ngeliatin juga. Sekarang kayak misalnya di Bogor ini kan rata-rata ya ada lah ya yang Sunda asli, ada yang yang Jawa, tapi kan bermacam-macam suku ada di situ gitu. Saya menempatkan diri kalau menjadi seorang guru seni yang killer, yang mau saya itu hanya tarinya itu aja atau tari tradisional yang kuno aja, gimana coba kalau kalian? Pasti lari kan, nangis guling-guling, besok nggak mau masuk sekolah lagi, kena mental, nggak mau. Mikirnya pasti ribet, terus capek kan, gerakannya banyak yang apalagi perentil kan, nggak gaul gitu kan. Nah, mau tidak mau saya harus pinter-pinter olah-olah gimana trik triknya ya kan. Saya harus hari ini kasih mereka, udahlah biarin mereka berkelompok dulu sama teman-temannya, latihan bareng gitu. Nanti hari berikutnya saya bilang penilaian ya gitu. Saya penilaian, saya pelototin gitu kan, ngeliatin hasil mereka. Nanti kalau belum bagus, saya bilang latihan lagi, ayo gini. Nanti saya tinggal lagi. Ada kalanya juga saya ajarin, benar-benar saya ajarin gitu. Terus kemudian benar-benar ada juga kalanya di mana saya kasih mereka materi dan mereka belajar sendiri. Dengan hal yang seperti itu, karena kadang-kadang gini, kalau anak-anak yang saya pelototin terus saya, ayo nari, mendek, terus begini, begono, begini gitu kan. Anak-anak kayak, aduh Bu capek gitu. Tapi juga ada yang nyebelin juga, kalau pas dikasih waktu untuk latihan sendiri gitu, ada yang dengan santainya, ntar dulu dia kagak ada gitu. Nanti pas saya bilang penilaian gitu, langsung berasa krusuk. Habis itu, Bu boleh nggak sambil lihat video? Enak aja. Ya boleh. Jadi harus pinter-pinter pokoknya. Saya juga harus mawas diri bahwa apa yang akan saya sampaikan itu adalah sebuah ilmu yang tidak semua anak itu mampu. Saya selalu bilang ke anak-anak, ketika kamu mau belajar sebuah seni tari, mau itu tradisional, mau itu apapun, yang penting gerak dulu. Yang penting ada niat, ya kan? Jadi ada niat dulu. Kalau tidak ada niat dari kalian, gimana ceritanya mau belajar? Gimana ceritanya mau maju, mau bisa gitu kan? Jadi memang ada niatan dulu. Jadi saya tidak pernah menuntut anak kamu harus bisa. Kalau semua saya tuntut kamu harus bisa, kacau. Tidak akan ada yang mau itu tadi. Aduh nggak kelas besti saya, lari aja ya kan. Kemampuan anak-anak kan juga beda. Iya, tidak semua anak bisa untuk menari. Jadi kalau buat teman-teman, buat semuanya yang mau belajar menari, yang penting tuh niat dulu, lalu kemudian mencobalah untuk bergerak. Mau bentukmu kayak apa, itu nggak masalah. Yang penting kamu tuh mau bergerak dulu. Karena kalau tarian yang dinilai itu apa? Seluruh tubuh, ya kan? Saya ini dari 20 tahun yang lalu yang saya jual adalah tubuh saya. Maaf, tapi bukan konotasi yang jelek ya. Positif. Iya kan? Saya mengajar, saya pakai badan saya untuk ngasih contoh dan sebagainya. Jadi yang mau ditampilkan itu apa? Badan. Jadi yang badan yang bergerak ya kan. Apakah orang diem aja bisa dibilang menari Bu? Bisa kalau ada rohnya untuk menari gitu kan. Kalau itu pembahasannya yang lain ya kan. Kita kalau bahas itu yang ada berapa SKS gitu ya kan. Apakah orang diem itu bisa menari? Bisa. Cuman kalau kamu yang diem aja ya itu namanya bukan menari ya kan. Berdiam diri. Jadi yang pertama niat, yang kedua adalah kamu bergeraklah sebisa kamu. Mau bentukmu kayak apa nggak apa-apa, yang penting bergerak. Selagi kamu masih mau bergerak, selagi kamu masih mau mendengar, selagi kamu masih mau untuk dibenahi, itu akan jadi sesuatu hal yang baik, ya kan? Kalau kamu sudah tidak mau bergerak, tidak ada niat, ya sudahlah, wassalam itu namanya, udah tutup bukunya. Itu. Berarti karena ibu kering kayak saya juga bisa ya Bu? Bisa dong. Soalnya kan kadang mungkin teman-teman cerita di luar sana mungkin ada yang merasa kayaknya kalau tari tuh lebih ke anak-anak yang punya bakat fit body. Fit body. Iya, sementara kalau yang kayak isian kayak jadinya minder gitu Bu, kayak
sebenarnya gue bisa nari nggak sih dengan postur badannya kayak gini gitu. Kadang suka minder kan anak-anak. Banyak temen angkatan saya sarjana seni. Dia itu badannya bongsor-bongsor. Bukan bongsor. Dia dulu, maaf ya kalau sekarang mungkin barangkali akan nonton nih teman saya. Aku bukan body shaming ya guys. Aku cuma ngomong aja. Sekarang dia kayaknya sekarang udah kurus gitu kan. Dulu ada teman saya namanya si Alah gitu. Badannya itu kayak Atun. Kalian tahu Atun nggak? Tahu, Sidul. Atun Sidul. Iya. Dia kayak Atun. Tapi dia itu tadi, dia punya niat untuk belajar, dia punya niatan untuk bergerak, dia punya niatan untuk berkarya. Dia punya karya loh. Gitu. Jadi tidak harus yang badannya itu slimming, yang bagus, yang apa, yang bongsor, yang apapun itu bisa kok. Yang penting itu tadi. Niat dulu, mau bergerak, dan memang punya hati. Kenapa saya bilang punya hati? Kalau jadi penari itu harus punya hati. Karena apa? Ketika tarianmu kurang bagus, kamu dikritik orang lain, kamu akan mendengar. Kamu tidak akan sakit hati. Betul. Ya kan? Karena gini, kalau sebuah tarian itu memang ada pakem-pakemnya. Pakem itu ada aturan-aturannya. Tetapi ada juga yang namanya selera. Ya enggak? Ya, ada satu orang itu yang narinya tuh udah bagus di mata saya. Tapi di mata orang lain belum tentu bagus. Itu jadinya harus punya hati untuk mau dikritik, harus punya hati untuk mau dibenahi, harus punya hati untuk bisa rendah hati lah ya, maksudnya terbuka untuk menerima kritik dan saran gitu. Dan juga mau menjadi pendengar yang baik juga gitu. Banyak hal yang bisa dipelajari dari tarian ya. Itu cuma gerak tubuh tapi juga ikhlas ketika dikritik, mau denger, niat hati. Karena nari tidak ada nyawanya yang saya bilang tadi. Orang diem apakah bisa dikatakan nari itu bisa aja ya, Bu ya. Tapi nari itu memang harus ada nyawa di situ. Setiap gerak tangan gitu. Bisa dibedakan misalnya antara, saya kasih contoh aja. Ini saya nari, tangan saya luas sama-sama luas ya kan. Tapi dengan saya bergerak yang seperti ini. Bagus langsung yang mana? Beda, yang kedua dong. Beda kan? Betul. Jadi tangan pun itu tuh harus ada nyawanya di dalam. Harus bisa berbicara juga ya. Iya betul. Itu yang kadang-kadang susah untuk dimiliki seorang penari gitu. Sama aja kamu mau nari tradisional, mau nari balet, mau modern dance, mau apapun gitu. Ketika kamu tidak bisa memberikan nyawa di dalam setiap gerakan kamu, itu akan kosong. Gitu. Jadi harus ada ekspresi, namanya kan tari itu adalah sebuah ekspresi, ungkapan jiwa manusia yang diungkapkan melalui sebuah gerakan. Nah kalau hanya bergerak tanpa nyawa, tanpa ekspresi, semua orang bisa melakukan. Tetapi memberikan nyawa di dalam setiap gerakan itu yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi untuk menuju ke arah itu bisa semua orang dapetin, bisa semua orang lakukan ketika punya hati yang tadi. Ketika mau punya niat, punya hati, mau mendengar dan sebagainya. Itu. Paket lengkap ya. Jadi penari itu harus paket lengkap. Semuanya. Dari perasaannya, niatnya, mau belajar, lengkap. Jadi gak cuma sekedar kekayaan budaya ya tarian, tapi juga ada value-value kehidupan. Pengembangan diri juga ya. Karena buat teman-teman cerita nih di luar sana yang mau belajar nari atau belajar untuk mewariskan mewariskan pusaka dari nenek moyang kita, pendahulu kita ya, mau gak mau dimulai dari gerak dulu. Punya niat dan dilandasi dengan hati. Yeay! Seru banget obrolan hari ini. Ternyata tarian maksudnya gak cuma sekedar bentuk kekayaan tradisional, ternyata banyak nilai-nilainya. Iya, bukan soal gerakan, tapi juga lebih ke ternyata diri kita juga dilatih untuk mengembangkan gitu ya. Gitu. Seru banget. Aku jadi pengen kenalan sama Budiah lebih lagi. Boleh. Iya, karena tentu kita boleh dong. mau masuk ke segmen yang seru banget. Kita masuk ke segmen Mabar, main bareng tengah cerita. Aduh, saya
saya deg-degan. Tenang aja. Main nih kita main. Kupas Main apa nih? Sedikit aja. Jadi Oke. gini Bu, ada paket 3 paket ya. Nah 3 paket, ada paket A, paket B, paket C. Nah Ibu pilih di antara itu mau pilih paket apa? Ini menentukan nasib hidup. Iya. Aduh. Keberlanjutan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya. Saya pilih yang D aja gimana? Wah tadi Belum nggak ada. dong, belum ada. D, dia. Mungkin A kali ya, karena kan ada A di situ. Apa aja lah coba teman-teman yang pilih. Waduh, berarti Waduh. boleh dong PD-nya pilihin game yang mana? Yang paling seru deh, yang paling paling seru, seru. yang paling seru. Yang kalau kita main kayak, wah seru banget. Wih. Awas ya Awas sampai nih kalau nggak nggak seru seru ya. Hijau. Hijau. Jadi Oke. Nau, permainannya apa nih Nau? Iya. Aduh, tadi gue Agak aja latihan hese agak dikit bingung. Jadi Ini kok namanya ada- adalah apa Bu? Kayak pohon ya, mirip pohon. Ya benar, ada pohonnya. Jadi nama games ini biar aku ingat dulu. Apa coba? Balance Tree Frog. Jadi kita bakal Oh, pohon katak gitu maksudnya? Iya, Oh, nanti iya. kita taruh kataknya nih Bu, misalnya di sini, tapi sesuai dengan dadu. Jadi kita lempar dadu dulu, baru taruh katak. Ada berapa biji kataknya? Biji katak. Biji. Wow. Jadi berapa ekor katak yang akan kita taruh di sini? Nah, itu Sisanya ini, berdasarkan dadunya. misal. Ha-ha. Twing. 2, berarti Ibu naruh 2 gitu. Tapi harus cepat. Tapi bebas naruhnya. Iya, pokoknya sampai di Jangan sampai dia ngeguling. Iya. Benar. Nah, orang yang ngegulingin berarti dia harus ambil apa, Me? Harus ambil Kartu. kartu. Mas ya. Kehidupan. Dari tadi tuh sebenarnya ada games di bawah loh, teman-teman. Saya udah amatin ya. Oh ini belum. Ini apa ini? Dan Bu Dia Ya, itu ini adalah explore, ya. explore banget ya Bu Dia ya. Kita belum briefing loh. Selain gerakan juga explore game. Iya. Jadi Ternyata nanti ya. kalau misalnya sampai misalnya nih Ibu ngejatohin, berarti Ibu harus pilih salah satu aja sih Bu, ambil kartu antara yang berdialog atau bercengkrama. Ntar Ibu Oh, bisa oke, pilih boleh, gitu. siap. Nanti sebaliknya kalau kita yang jatuhin, kita yang ambil. Iya, fair lah. fair. Mudah-mudahan kalian yang menjatuhkan. Enggak dong. Siapa mau duluan? Ibu lah sebagai narasumber. Oh gitu. Terus satu aja ya. Emang enggak sih biar seru tuh. Jangan dong, kita yang kalah dong. Ambil 5, Bu. 1, 2, 4, 5. Wah, bau-bau. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Oh. imbang. Oke, Merlin dulu, ladies first. Oh ya udah. Wah, gua sih yang kalah ini mah. Sesuai apa yang perkataan adalah doa. Ini sih siap-siap aja, dia orang pertama ya, teman-teman. Kita nunggu aja sih, teman-teman. Seperti episode sebelumnya. Iya. 1. Kita mah nunggu. Nah. Agak bau ya, Shay. Tangannya agak bau. Aduh, gue 2. tolong Bagi. Agak gemeter ya. Apa boleh udah ditiup-tiup? 6. Please turun. Ikna. 2. Kocak. Curang itu namanya. Ikno yang jatuhin. Ikna. Demi apa sih? Gak suka main ini, boleh gak? Gak apa, lo coba kocok dulu. Sampai jatuh gubrak gitu. Oh iya. Ini kataknya. Itu tadi jatuh. Iya. Gak apa-apa jatuh. Yaudah. Harusnya Ikna ya. Ibu dia. Enggak Next. dong, kan saya mau menolong Iya. ceritanya. Coba. Tapi pertolongan saya tidak tepat. Bu, itu makin jatuh gak sih, Bu? Gak apa-apa. Wahai katak. Nah, oke. Makin susah ya. Aku lihat. Oke. Nih, aku undi. 1, 2, 3, 4. Kita semua dapat 5 ya, teman-teman ya. Kita memang suka kakak besar. Melin doang yang dapatnya. Oke. Tuh. 2, Aku suka keseimbangan. 3. Iya. Miringlah ke sana. Hah? 4. What? Semoga yang Ternyata kagak ada yang ngegulingin. 5. udah, yeay. Saya
semoga Aduh. 3. Seperti jumlah kita hari ini. Iya. Bener. Ayo dong. Gak dong. Ini udah seimbang sih sebenarnya. Keseimbangan saya bagus. Ini lebih parah sih. Ya Merlin yang buat sendiri ya. Ini 3. Ini kata-katanya udah hadap ke Anda loh ya. Iya. Jangan dong. Kalau ibu nonton episode sebelumnya apa semua ya? Oh gitu. Kayaknya ya itu udah kutukan. Yang ujung-ujungnya. Kutukan ilahi itu. Yang ujung-ujung. Ini mau di ujung. Enggak yang ini gini nih. Kalau ini jatuh nggak kira-kira teman-teman? Iya, enggak jatuh. Ya kan? Kata gue juga enggak. Coba ini. Aduh. Semoga besar Tuhan. Nih 2 nih suka mati. Tapi 2 itu biasanya menjatuhkan. Iya, makanya itu. Saya juga agak takut nih. Jangan di ini dong, jangan main aman di pinggir nih 1. Enggak lah. Cupu itu. Oke. Iya, lanjut. 1 aja. 1. Belum udah rontok. Lama-lama ini mah udah. Aduh ya Allah. Udah aja kita main gini. Siapapun yang terakhir. Kalian buat 6 ya. Oke. Ini udah tangannya udah keras soalnya. Udah ngejengat begini nih gimana ceritanya? Kok banyak amat? 6. Ini 12 bukan 6. Kan tadi ada yang jatuh. Enggak, dia curang. Kita curang anjay. Enggak. Itu Hey, jangan word. ganggu nanti Hey, jatuh nanti Oh, iya. salah. Oh iya, ini kan ibu ya. Tapi kalau nggak jatuh berarti aku dong. Tunggu. Ini yang kita tunggu. Emang kita mau menjebak Enggak, sebenarnya. ini tadi tuh sebenarnya bukan 6. Mulu dia kasih ke saya, astagfirullah. Kita menzolimi Oke. Budia. Menzolimi bintang Oke, kita tamu ini singkirin gimana dulu ya ceritanya? si Tri ini. Karena kan lucu kan kalau kita yang ngambil setiap Iya. episode. Dari 2 kartu ini mau yang mana, Bu? Apa ini? Berdialog dan bercengkrama. Berbedanya apa? Berdialog Wah, dengan ada spesial bercengkrama. lah. Sama-sama susah sih, Bu, pertanyaannya. Jujur. Kita aja yang 3. Bercengkrama Ini aja lah susah. kita ya kan. Baik. Oke, boleh. Bercengkrama dengan berdialog sama-sama ngobrol. Iya. Iya. Tapi coba dilihat desain kartunya mana yang lebih. Kata Romo harus berdialog. Tapi tunjukin ke kamera Apa ini? dulu. Boleh lihat dulu ke kamera. Kembali. Ayo lucu ayo ini ya. Kan saya mau baca dulu. Kurang briefing. Udah belum? Sudah. Saya baca dulu. Pernah kesel sama aku karena apa? Coba ceritain. Ini siapa yang saya tanyain? Apa maksudnya? Mungkin ini bisa pertanyaan ini kali ya. Tuhan kali ya sama Tuhan. Hah? Serius banget? Pernah kesel nggak sama Tuhan? Atau hidupnya bersyukur terus? Gak mungkin. Wih, nggak mungkin dong. Kalau pernah kesel sama Tuhan sebagai manusia biasa, Pasti. Pastilah. Pasti. Kita nggak demikian munafik juga ya. saya pernah merasa sangat ditinggalkan sama Tuhan. Saya pernah merasa sangat kecewa dengan Tuhan, tetapi saya tidak berani mengutuk Tuhan. Siapa pula yang berani mengutuk Tuhan ya kan? Tapi saya itu orangnya nggak tahu ya. Saya sok suci. Baik. Saya sok bijak. Baik. Enggak, tapi ketika saya begini, ketika saya marah, ketika saya kecewa sama Tuhan, saya itu hanya mengumpat. Saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan kenapa saya dibeginikan? Istilahnya saya membuat take time, mengambil waktu untuk saya itu ingin berdialog dengan Tuhan. Saya di sebuah ruangan, saya di kamar, saya bilang, Tuhan saya kecewa dengan Tuhan. Karena saya itu begini. Saya itu maunya begini. Kenapa Tuhan kasih saya begini gitu. Cuma sesudahnya saya akan diam. Terus dengan tiba-tiba Tuhan itu kalau menurut saya ya, ini karena saya orang sedikit gila gitu kan. Jadi kayak Tuhan tuh datang ke saya ketika saya diam. Tuhan akan menjelaskan kepada saya dengan flashback apapun yang saya sudah alami. Terus kemudian saya akan sadar sendiri, saya bilang, iya juga ya.
kalau saya kemarin dibuat seperti ini sama Tuhan, mungkin Tuhan akan ada maksud lain. Oh, kalau saya terus dibuat seperti ini sama Tuhan, pasti saya akan nantinya akan begini. Nanti siapa yang rugi? Saya sendiri yang rugi. Kadang-kadang Tuhan menjawab tidak langsung juga. Kadang-kadang saya nonton TV, tiba-tiba saya lihat berita. Oh, ada kejadian seperti ini. Oh, terus baru saya tersadar. Oh iya ya, kalau kemarin aku begitu, kayaknya aku bakalan jadi yang ada di TV itu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi ada banyak hal yang Tuhan akan tunjukkan ketika saya marah dan kecewa dengan Tuhan. Tapi ya itu tadi, saya marah dengan Tuhan pun saya akan ngomong sama Tuhan. Setelah itu apakah saya tidak mau berdoa atau apa, saya tetap bersyukur, saya tetap mengimani Tuhan Yesus. Saya tidak pernah punya pikiran untuk login ke agama yang lain. Saya tidak pernah untuk mau berhenti berdoa, tapi saya pernah begini, benar-benar saya tidak mau berdoa secara novena dan sebagainya itu loh. Kan kalau kita kan berdoa dan betul novena macam-macam. Saya pernah di posisi itu ketika saya benar-benar capek dengan apa yang saya minta, tapi saya tidak pernah bilang saya mau meninggalkan Tuhan, enggak. Ketika saya bangun saya bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup, saya masih seger, saya masih bisa menghirup nafas di pagi hari ini, berkati saya. Semoga hidup saya hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Aku sehat, aku cantik, aku luar biasa. Pokoknya afirmasi diri gitu ya kan. Terus akhirnya tersenyum dan dalam Bapa Putra dan Roh Kudus, udah selesai. Demikian juga malam kayak gitu. Jadi saya berhenti novena kalau saya lagi marah sama Tuhan. Saya kadang-kadang sampai kayak gitu. Tapi memang ya namanya juga manusiawi ya, pasti ada batasnya juga kan, kita nggak selamanya happy aja ya. Tapi aku salut sih, maksudnya berarti Budia menganggap Tuhan ya udah benar-benar deket gitu loh, kayak sama ayah sendiri, berdialog. Saya menganggap bahwa di setiap langkah saya itu Tuhan selalu ada di samping saya. Apapun yang terjadi sama saya, kadang-kadang saya cuma bilang ini kalau saya kecelakaan di jalan gitu, ya Tuhan, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Tuhan Yesus kemana tadi? Kenapa saya nggak diingetin gitu? Maksud saya biar saya nggak deg-degan, biar saya nggak ini kan. Ya Tuhan, saya tadi sampai meleng. Tuhan kemana tadi sebentar? Tuhan ketiduran ya gitu. Saya sambil naikin motor saya, balikin motor saya kayak gitu. Ya jangan ditiru ya, ini untuk yang lainnya. Lucu juga ya dia. Saya sekonyol itu gitu loh. Kadang-kadang itu, saya nggak punya uang gitu kan. Saya bilang, Tuhan saya besok harus begini begitu. Kira-kira Tuhan punya uang gak ya? Boleh minta sedikit? Boleh minta sedikit gak? Gitu. Boleh minta kalau boleh minta 100. Pinjam dulu cepet Tuhan gitu ya kan. Seru. Konyol juga ya. Jadi hubungannya benar-benar ya kayak sama bapak sendiri aja ya. Betul. Nah tadi kan kita udah main games nih. Sekarang kita mau. Oh ini yang nggak boleh saya spill tadi. Iya, ini nggak boleh di spill. Jadi di STC ini kita punya botol ajaib. Letak keajaibannya di mana? Ya, nanti ada warna-warna. Iya, ajaib sekali. Buka pasti tahu terkejut. deh gitu. Iya. Oke, jadi di sini ada botol STC ya. Kita bilang botol STC, surat cintanya STC gitu. Tapi sebelumnya sebelum Ibu pilih warnanya, Ibu lihat dulu nih. Ada keterangannya kan, buka kalau kamu lagi merasa apa nih? Marah, bahagia, capek, sedih, butuh motivasi. Nah, Ibu cermati dulu nih, kira-kira aku butuh apa nih? Terus baru Ibu ambil sesuai warna. Saya mau hijau. Oke, boleh. Aku buka ya. Hijau apa tuh? Capek. Nih, capek badan sih, lebih capek badan. Siapa tahu nanti dia keluar jinnya, kemudian terus mijitin saya ya kan. Ini keluar voucher mijit. Oh iya bener. Itu dia maksud saya. Kita nggak tahu ya. Oke, kita boleh. bantu ya, kita keluarin. Yang hijau Kak. Capek juga nih ngeluarin. Sini. Tuh kan, makanya saya pilih hijau. Siapa tahu nanti voucher. Voucher pijet ya kan. Ini boleh dibuka? Boleh. Buat Ibu, surat cinta dari kami. Belum saya udah dilamar ini loh. Pacar aja kagak punya ya kan. Langsung jadi siapa yang mau saya masukin ini? Kecil sekali, mungkin jadi tikus.
Aduh, jari Ciko ini. Iya, jari Ciko mungkin ya. Kecil ini ya? Iya dong. Anjingnya Bu Dia Ah, ini Ciko. ada yang lebih kecil lagi nggak tulisannya? Bisa kok taruh di depan matamu. Iya, kecil banget ya. Oh iya, soalnya agak tapi panjang. bagus tulisannya. Apa? Nggak apa-apa. Kan kita nggak akan tahu rasanya sembuh kalau kemarin nggak dikasih sakit. Oh. Weh. Jadi relate ya Bu sama pesannya? Lihat Sesuai ya nggak? Bu? Kurang relate sedikit. Karena ya. kemarin nggak sakit sih sebenarnya. Karena saya kalau sakit itu saya selalu bilang saya sehat. Kan afirmasi positif. Oh iya. Oh iya. Saya sehat. Walau kaki Walau Bu, kaki badan encok, ya encok. kan? Saya sehat gitu. Enggak, tapi ya lumayan relate. Yeay, berarti berhasil ya surat cintanya. Heeh, Lumayan lah. berhasil lah Lumayan. ya. Kan kita nggak akan tahu rasanya sembuh kalau kemarin nggak dikasih sakit tuh. Menusuk ya hati. Igno habis menyakiti hati saya. Oh, soalnya. ini kamu jahat. Bilang iya aja kenapa sih? Tapi aku dihujat ada lagi ke komentar. Apa boleh lagi. menyakiti Bu Dia? Bisa Ada lagi sama kan Bu Dia warga tuh RP. aneh deh, iseng-iseng aja Bu Dia tiba-tiba mention. Selain ada surat cinta dari kami, Apa lagi ini? ada juga surat cinta Maaf ya, dari ini cincin Tuhan. setengah gramnya saya bawa. Di bawah Bu, di bawah, di bawah. Ya, taruh di sini dulu. Ada juga nih Bu, surat cinta dari Tuhan. Kita pre-order dari surga langsung. Gojek same day ya tadi kemarin ya, Iya. same day. Oke. Ini harus Mau dikocok pilih dulu. Pilih aja sih. Pilih. Nanti digosok kayak minuman. Kayak zaman frutang dulu. tuh ale-ale. Tuhan Ini tolong ya. Ini kirimkan lelaki tampan makan. Ya Tuhan. Halo Boleh. Dek gak? Halo Dek gak? Prianya. Halo dok, nanti yang datang. Halo Dok gak? Bagus dong. Iya. Sehat terus. Sehat Seperti jasmani afirmasi. rohani. Kemarin baru sakit, jadinya halo dok. Oh iya benar. Kecil juga ya. Kecil juga ya Allah. Makin kecil. Kayaknya Tuhan emang lagi suka yang kecil-kecil ini. Gak apa-apa, tapi rezekinya besar, kesehatannya besar, karunianya besar. Amin. Bener kan? Aduh. Punten Bu, masih bisa baca. Masih bisa. Ini buat kerokan. Maksudnya. Mentang-mentang bahas Iya. lagi. Capek. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertanda-pertanda murni. Selanjutnya perdamaian. Peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3:17. Masih kelihatan itu. Tuh. Pas kalau ini. Oh ini Oh iya, pas. pas. Wih, Hmm. Berarti memang sesuai ya. Emang bener kita bener Gojek dari heaven, dari surga. Terima kasih Tuhan. I love you pun. Semoga bisa pesan-pesan ini semoga bisa jadi afirmasi positif. Iya, ya. memotivasi Amin. Budiah juga ya. Semakin semangat, semakin sehat. Amin. Rezekinya semakin berlimpah. Berlimpah. Kecintaan sama kebudayaan, tari lokalnya Amin. tetap terus berlanjut. lanjut. Oh, kita ada loh programnya tuh Apa di tuh? RPP 5 itu. Oh, Kita yang Pancasila itu Pancasila ya, profil Pancasila. pelajar Pancasila itu nanti di RP yang kemarin itu anak-anak TK itu juga udah tuh. Kemarin itu kalau ini anak-anak TK itu anak-anak TK RP mungkin ada kali ya di YouTube-nya RP. Kok aku jadi iklan RP Iya. ya? Kayak gimana ya? Ada itu. Itu tuh P5-nya mereka tampil tari Nusantara. Kayaknya apa sih kemarin judulnya Mentari Nusantara kalau nggak salah. Mereka tuh nari anak kecil-kecil ya kan, nari dari Sabang sampai Merauke, anak kecil pada dandan-dandan semua gitu-gitu. Anak SMP saya nggak tahu, SD juga ada, SMA nanti itu bulan Juni. Masing-masing kelas itu nanti akan menampilkan kebudayaan per daerah sesuai pilihan mereka masing-masing. Nah itu nanti ada drama, ada tari, ada apapun lah pokoknya gitu. Nah program pemerintah yang sekarang ini P5 itu juga bagus sekali sih sebenarnya untuk sekolah-sekolah ya. Karena memang isinya itu salah satunya adalah ada namanya kearifan lokal di dalam situ. Nah biasanya guru-gurunya atau sekolah itu akan memilih kearifan lokal itu untuk menghadirkan beberapa
kesenian tradisional yang dari wilayah-wilayah tertentu, dan sekolah kan bebas boleh memilih. Kayak yang dilakukan kemarin itu di TK itu dari Sabang sampai Merauke, anak kecil-kecil nari gitu bang, lucu. Tapi saya juga nggak lihat karena saya lagi di Kemendikbud kemarin. Aduh. Ya semoga sistem pendidikan kita juga lebih menekankan juga ya, lebih mengangkat juga ya kebudayaan nasional ya. Program P5 ini ya. Semoga tetap terus ada nih programnya, begitu ya. Amin. Oke Bu Diah, gimana obrolan kita hari ini? Seru sekali. Saya dapat surat cinta. Ini dari siapa entah, bersama dengan cincin imutnya. Cincin imut. Dan pesan dari ini mau Tuhan bilang Yesus. cincin miniaturnya. Nah itu Dan baciko deh. beserta, oh iya, kalau muat ya, bersama dengan gosen dari Tuhan. Kalau di skala nih 0 sampai 10, kira-kira berapa keseruan kita hari ini? 100 doang. Aku boleh meningkat 100 per 10. Jangan dong. Aduh, terima kasih ya sudah berkenan untuk menghadirkan saya. Siapa saya gitu loh, tiba-tiba diundang. Bu, ada acara nggak hari Minggu? Minggu kapan ini juga gak jelas ini, tolong ya. Minggu kapan-kapan. Justru Ibu karena berkontribusi banyak, karena karyanya banyak, jadi kita mau undang Bu Diah untuk cerita-cerita bareng teman cerita. Aduh, terima kasih. Padahal karya-karya saya itu kalau di sini cuma mentok di katedral aja sama di sekolah sebenarnya ya kan. Untuk berdampak lah Ibu, nanti anak-anaknya besar. Habis ini nyebar sampai ke penjuru dunia. Amin. Tahun lalu saya bawa anak-anak ke Kemendikbud, ke ASEAN. Aku lihat di Instagram. Ada kan? ASEAN, mantap. Terus mudah-mudahan tahun ini juga ya. Amin. Jangan cuma katedral aja Tuhan. Kalau bisa berkatnya bisa kemana-mana ya. Amin. Biar anak-anak punya seenggaknya kalau yang diajak itu semakin semangat. Terus kemudian yang belum diajak itu akan punya rasa untuk termotivasi betul untuk mau belajar nanti mau biar diajak sama ibu. Ke Kemendikbud. Amin. Nah karena ibu tadi ngasih. Gak bisa. Ikut gak ya? Ikut gak ya? Ayo ikut. Bisa sih. Bisa gini-gini dong Bu. Sekadar kaku-kaku dikit. Nanti Bapak Menteri kayak, Bu Diah itu yang bener anaknya diajak. Jadi ganti gak lo? Karena ibu tadi ngasih skala 100 per 10 nih. Wow. Kira-kira Bu, boleh dong kasih rekomendasi. Kira-kira enaknya nih STC ke depan punya episode topiknya bahas tentang apa gitu. Apa ya? Kira-kira apa nih yang ada di referensi ini biar saya memilih? Tentang anak muda gitu lah Bu, yang ya relate sama anak muda. Mungkin di sekolah atau sekarang ini kan lagi marak sekali ya tentang bullying mungkin atau mental health. Mental health ya. Di kalangan anak sudah pelajar ya. Belum dia mental health pelajar. Kesehatan mental belum ya. Mungkin bisa itu kesehatan mental terus nah sebenarnya tuh agak ini juga sih ya, tertib berbudaya di dalam gereja. Coba ya kan. Mungkin pakaian gitu ya Bu. Iya, karena sekarang kan anak-anak muda tuh agak-agaknya kalau di katedral sini sih enggak ya, tapi di beberapa tempat gitu Kak. Saya datang gitu udah mulai ya kan, wah ini show artis atau gimana gampangin gitu kan. Busana ya. Pakai legbong terus roknya mini-mini gitu kan, pakai high heel-nya gitu, gilirannya waktunya sujud waktunya ini berlutut nggak berlutut karena takut ini nanti roknya kemana-mana. Nah, mungkin itu juga bisa dibahas ya kan. Iya benar, menarik, bisa diulas lah itu. Terus paduan suara juga. Kur kan kamu anggota kur bukan? Ya itu salah satu ini wishlist topik kita kok. Tenang. Biar anak-anak muda itu yang kur itu bukan hanya nenek-nenek kakek. Anak muda juga harus kur ya. Iya kan? Itu kok request saya banyak ya? Gak apa-apa, kita tampung semua requestannya Bu Diah. Karena ya usul ya kan. Ya bagus juga topiknya untuk diulas menarik. Di siniar teman cerita. Nah, gimana teman cerita, siniar kita hari ini pastinya seru dong. Maka dari itu terus pantengin kita siniar teman cerita setiap hari Rabu malam jam 7 hanya di kanal YouTube BMV Production. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu, cakep. We love you.
See you. Terima kasih. Terima kasih.